Selamat sore, bertemu kembali pada mata kuliah Ekowisata bagi mahasiswa semester 2 program studi Magister Sains Pertanian. Pada perkuliahan minggu ini kita masih melanjutkan modul 2 dengan topik definisi, konsep, dan prinsip ekowisata. Pada pembelajaran minggu ini kita akan membahas satu materi, yaitu materi ke-6, posisi dan keterkaitan ekowisata dengan tipe-tipe pariwisata lainnya. Pembelajaran dari materi ini diharapkan mahasiswa mampu untuk menjelaskan posisi dan keterkaitan ekowisata dengan tipe-tipe pariwisata lainnya. Kita mulai bahasan materi ini, posisi dan keterkaitan ekowisata dengan tipe-tipe pariwisata lainnya. Kita telah mengenal beragam istilah tipe pariwisata alam, seperti misalnya pariwisata berbasis alam, ada pariwisata petualangan, juga sangat terkait dengan alam, pariwisata alternatif, trekking, pariwisata berbasis masyarakat, pariwisata berkelanjutan, ada juga pariwisata 3S. Ini terkait dengan pariwisata bahari yang diasosiasikan dengan 3S, Sea, Sand, dan Sun. Nah, istilah-istilah dari tipe pariwisata ini seringkali digunakan secara serupa dengan ekowisata. Ini sering membuat kebingungan dalam semantik studi lapangan tentang pariwisata. Pada saat bersamaan, ekowisata juga sangat dibedakan dengan pariwisata massal. Nah, pada materi ini kita akan membahas bagaimana keterkaitan ekowisata dengan tipe-tipe pariwisata ini. Apakah tipe-tipe pariwisata ini identik dengan ekowisata? Nah, itulah yang akan kita bahas pada materi ini. Ini tujuannya adalah untuk mengenali posisi ekowisata dengan tipe-tipe pariwisata alam lainnya. Karena tidak semua pariwisata alam itu adalah identik dengan ekowisata. Nah, perbedaannya atau irisannya itu akan ditentukan atau terukur dengan konsep dan prinsip ekowisata yang sudah kita bahas 2 minggu sebelumnya. Yang pertama, ekowisata dan pariwisata berbasis alam. Tentu saja ekowisata ini adalah bagian dari pariwisata berbasis alam. Jadi ada irisannya antara ekowisata dengan pariwisata berbasis alam ini. Ada juga pariwisata alam atau pariwisata berorientasi alam. Namun tidak semua pariwisata berbasis alam bisa dikatakan sebagai ekowisata. Tentu akan terletak pada penerapan prinsip-prinsip ekowisata yang sudah dipelajari. Nah, intinya adalah pariwisata berbasis alam ini merupakan perjalanan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam suatu daerah tujuan wisata, tapi tidak semuanya memenuhi nilai keberlanjutan atau memenuhi prinsip ekowisata. Ini perlu dicatat. Yang kedua,
Ekowisata dan pariwisata petualangan. Ekowisata dan pariwisata petualangan ini juga tidak sama, tapi dia ada irisannya. Ya, ada irisannya. Ya. Bisa jadi ekowisata ini juga bersentuhan dengan petualangan. Tapi tidak semua pariwisata petualangan dapat diidentikan dengan ekowisata. Nah, wisata petualangan ini dibedakan dengan ekowisata dari 3 faktor. Pertama, wisata petualangan itu kalau dilihat dari elemen risiko itu lebih tinggi daripada ekowisata. Nah, pada pariwisata petualangan ini terdapat elemen-elemen risiko, ya, risiko keselamatan, risiko keamanan jauh lebih tinggi pada petualangan. Sedangkan pada ekowisata ini kegiatan wisata yang rendah risiko. Yang kedua juga dari tingkat aktivitas fisik. Tentu pada wisata petualangan ini lebih tinggi aktivitas fisiknya daripada ekowisata. Misalnya wisata petualangan di laut maupun di daratan ini akan membutuhkan tingkat aktivitas fisik yang lebih tinggi dibandingkan ekowisata. Yang ketiga juga kebutuhan akan keterampilan khusus. Nah, pada wisata petualangan ini akan membutuhkan keterampilan khusus yang lebih tinggi. Misalnya wisata petualangan di laut, ya, tentu dibutuhkan keterampilan khusus tentang misalnya adalah wisata diving, atau misalnya di sungai wisata arum jeram, ya, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah bagaimana hubungan trekking dengan ekowisata, juga dengan petualangan dan pariwisata budaya. Nah, trekking ini adalah bentuk kegiatan wisata yang biasanya dikaitkan dengan tempat-tempat pegunungan. Ya. Nah, tentu trekking ini bisa dia masuk ekowisata, ya, tapi bukan berarti trekking ini adalah ekowisata. Begitu juga trekking adalah bagian dari pariwisata petualangan. Nah, trekking juga bersentuhan dengan pariwisata budaya karena seringkali kegiatan trekking ini akan juga mengunjungi komunitas atau masyarakat di mana di dalamnya ada produk-produk wisata budaya yang bersentuhan dengan trekking. Kemudian ekowisata dengan pariwisata bahari atau pariwisata 3S. Nah, ekowisata ini juga berbeda dengan pariwisata bahari. Jadi tidak semua pariwisata bahari ini adalah merupakan ekowisata. Dia tetap beririsan. Nah, pariwisata 3S ini sebenarnya merupakan pariwisata alam, ya, yang mana afiliasinya sering dikaitkan dengan pariwisata massal untuk pariwisata bahari ini. Dan penekanannya juga bersifat hedonisme atau hanya mengejar kesenangan. Maka pariwisata bahari juga jarang ditautkan dengan ekowisata, artinya tidak cocok dikategorikan ekowisata. Ya, misalnya
wisata bahari water sport misalnya, ya, itu tidak termasuk ekowisata. Ingat sekali lagi bahwa ekowisata itu dikarakteristikkan dengan prinsip-prinsip yang ketat. Ada beberapa prinsip seperti ada di situ ada unsur konservasinya, ada edukasi, ada pemberdayaan ekonomi masyarakat, ya, kemudian ada aspek ramah lingkungan. Nah, sehingga tidak semua pariwisata bahari ini tidak termasuk ke dalam ekowisata. Namun demikian, ada kelompok-kelompok kegiatan pariwisata 3S atau pariwisata bahari ini identik dengan pariwisata, misalnya adalah scuba diving, snorkeling, ya, kemudian wisata kapal selam, misalnya pengamatan paus, pengamatan lumba-lumba, dan pengamatan biota laut lainnya. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut ya terkait dengan liburan yang berorientasi 3S, namun dapat sepenuhnya konsisten dengan definisi ekowisata yang diterima secara luas jika kegiatan tersebut berfokus pada pengalaman lingkungan laut dan dilakukan secara ramah lingkungan dan atau berkelanjutan. Nah, berikutnya ada istilah pariwisata alternatif dan pariwisata massal. Tentu ekowisata ini sepenuhnya adalah dia bagian dari pariwisata alternatif. Namun dia akan terpisah dengan pariwisata massal. Nah, pariwisata alternatif ini adalah bentuk pariwisata yang konsisten dengan nilai alam, sosial, dan masyarakat, dan yang memungkinkan tuan rumah maupun turis menikmati interaksi, serta memperoleh pengalaman positif dan juga bermanfaat. Oleh karena itu, ekowisata dapat diasumsikan menjadi salah satu bentuk wisata alternatif. Nah, pariwisata alternatif ini sangat terpisah ya dengan pariwisata massal yang bersifat hedonis dan berskala besar. Nah, fitur-fitur wisata alternatif yang identik dengan ekowisata, di situ ada upaya pelestarian, perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya ya, atau daya tarik wisata yang fundamental bagi pariwisata itu sendiri. Kemudian wisata alternatif itu juga ada unsur pembinaan dan promosi aktif pembangunan dalam kaitannya dengan tambahan atraksi dan infrastruktur yang berbahan lokal tertentu dan dikembangkan dengan cara melengkapi atribut-atribut lokal. Jadi fasilitas yang dibangun ya, untuk menunjang wisata alternatif ini adalah infrastruktur atau fasilitas berbahan lokal dan juga menyatu dengan alam. Kemudian juga ada dukungan infrastruktur ya, sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kondisi perekonomian lokal, namun tidak melebihi daya dukung lingkungan alam atau batas-batas lingkungan sosial di mana kualitas kehidupan masyarakat terkena dampak negatif. Nah, pariwisata alternatif ini juga termasuk pariwisata yang meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan dan menghindari dampak negatif dari banyaknya pembangunan pariwisata berskala besar yang dilakukan di daerah yang sebelumnya belum berkembang pariwisatanya. Juga penekanan pada tidak hanya keberlanjutan ekologis, namun pariwisata alternatif ini juga berkelanjutan dari aspek budaya. Artinya pariwisata alternatif ini tidak merusak budaya masyarakat tuan rumah, mendorong rasa hormat terhadap realitas budaya yang dialami oleh para wisatawan,
melalui kegiatan pendidikan dan mengorganisir perjumpaan, artinya pertemuan dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, fitur-fitur wisata alternatif ini sangat cocok dengan ekowisata. Nah, kemudian seringkali ekowisata dan pariwisata alam ini adalah dengan pariwisata massal ini dibenturkan. Dalam studi-studi ekowisata seringkali ada tarikan yang lepas ya antara ekowisata dengan pariwisata massal. Jadi misalnya ya pariwisata massal itu adalah pariwisata skala besar yang bersifat hedonis ya, yang hanya mengejar kesenangan semata. Berbeda dengan ekowisata yang berskala kecil, di situ terdapat muatan edukasi, konservasi, ya, dan pemberdayaan. Namun demikian, sesungguhnya antara ekowisata dan pariwisata massal ini bisa saling mendukung, ya, satu sama lain. Nah, ekowisata, ya, ini juga bisa, ya, ekowisata juga bergerak menjadi pariwisata massal. Ya, berperan dia dalam pariwisata massal melalui penanaman keberlanjutan dan juga etos lingkungan untuk pariwisata massal ini atau pariwisata arus utama ini. Juga ekowisata ini bisa memberi alternatif, ya, atau diversifikasi bagi produk-produk pariwisata massal. Kemudian juga pariwisata massal ini juga bisa menarik pasar bagi menarik pasar yang semakin hijau dari ekowisata. Nah, sebaliknya ya, ekowisata ini juga bisa menyediakan pasar yang cukup ya dan arus pendapatan untuk ekowisata. Sebagai sumber utama pemangku kepentingan ya, dengan pengaruh lobby yang signifikan. Juga pengenalan sistem manajemen lingkungan yang efektif. Nah, contoh misalnya pariwisata massal, kita mengenal misalnya pariwisata massal kalau di Bali itu pariwisata massal itu ada di Kuta misalnya atau di Canggu, sedangkan ekowisata ini adalah misalnya ada di Bedugul atau ada di Ubud, ya. Sehingga kedua destinasi ini, antara destinasi ekowisata dan pariwisata massal ini harus disambungkan. Karena pariwisata massal ini bisa mensupport pasar ke ekowisata. Dan ekowisata ini juga bisa memberi warna hijau terhadap pariwisata massal. Nah, kemudian ekowisata dan pariwisata berkelanjutan. Nah, tentu ekowisata ini adalah bagian dari pariwisata berkelanjutan. Ya, dia bagian dari pariwisata berkelanjutan. Apa itu pariwisata berkelanjutan? Menurut WCD, ya, pariwisata berkelanjutan itu adalah pariwisata yang mengarah pada pengelolaan semua sumber daya pariwisata sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, dan estetika dapat dipenuhi dengan tetap menjaga integritas budaya, artinya menjaga kelestarian budaya, kelestarian lingkungan atau proses ekologi esensial, keanekaragaman hayati, dan juga sistem pendukung kehidupan lainnya.
Nah, sebagaimana namanya, pariwisata berkelanjutan ini masih secara luas dipahami sebagai pariwisata yang tidak mengancam integritas ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari daerah tujuan wisata dalam jangka panjang. Nah, pariwisata berkelanjutan akan berfokus pada 3 bidang. Pertama adalah berfokus pada kualitas pengalaman yang berharga, artinya bagi pengunjung ya, ini memperoleh pengalaman yang penuh makna, dan juga terdapat peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat tuan rumah melalui identitas budaya, ya, melalui misalnya pelestarian budaya, pengurangan kemiskinan, dan juga peningkatan kualitas lingkungan. Pariwisata berkelanjutan juga ada kesinambungan. Kesinambungan dalam arti pemampatan sumber daya, ya, sumber daya untuk menunjang pariwisata itu pada tingkat optimum, sehingga memungkinkan pelestarian dan regenerasi sumber daya alam. Misalnya pemanfaatan sumber daya air, sumber daya lahan, dan juga misalnya keanekaragaman hayati lainnya. Fokus ketiga adalah keseimbangan. Keseimbangan antara kebutuhan industri pariwisata dengan perlindungan lingkungan, juga dengan masyarakat lokal, dengan pembagian manfaat yang merata, ya, atau adil di antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, ekowisata dapat dimasukkan sebagai salah satu jenis pariwisata berkelanjutan karena sesuai dengan prinsip-prinsip ekowisata. Kemudian ekowisata dan pariwisata berbasis masyarakat. Nah, pariwisata berbasis masyarakat telah diakui sebagai bentuk lain dari pariwisata alternatif. Nah, pariwisata berbasis masyarakat ini terjadi ketika keputusan tentang kegiatan pariwisata dan juga pengembangannya itu diinisiasi atau didorong oleh masyarakat tuan rumah sendiri. Pariwisata berbasis masyarakat dapat menghasilkan rasa tanggung jawab pada penduduk setempat dan juga menghasilkan dana yang dapat digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan aset budaya seperti misalnya peninggalan purbakala atau arkeologi, situs-situs bersejarah, dan juga produksi kerajinan tradisional. Nah, berdasarkan konsep ini, maka pariwisata berbasis masyarakat adalah sebenarnya merupakan cara ekowisata beroperasi. Namun demikian, ya, tidak semua pariwisata berbasis masyarakat dapat digolongkan sebagai ekowisata karena tidak semua pariwisata berbasis masyarakat ini daya tarik wisatanya itu adalah bertumpu kepada alam atau di situ terdapat muatan konservasi dan juga elemen-elemen edukasi atau pendidikan baik bagi wisatawan maupun bagi masyarakat di daerah tujuan wisata. Nah, contoh misalnya pariwisata berbasis masyarakat misalnya adalah desa wisata. Nah, namun bisa juga kita elaborasi hubungan antara ekowisata dan desa wisata. Nah, prinsip dari desa wisata ini identik dengan ekowisata dan juga pariwisata alternatif. Namun dalam prakteknya banyak desa wisata ya memang beroperasi sebagai ekowisata dan sebaliknya pula ekowisata ini juga banyak dikelola oleh desa wisata. Namun demikian, kembali lagi, tidak semua desa wisata ini dapat dikatakan ekowisata, terutama terletak pada daya tarik wisatanya, ya.
Nah, kalau daya tarik wisatanya adalah merupakan alam, di situ ada unsur alam, ya, kemudian di didukung oleh unsur-unsur budayanya, maka desa wisata itu dapat dikatakan beroperasi sebagai ekowisata. Nah, sebaliknya juga ekowisata ini tidak otomatis desa wisata, ya, karena banyak ekowisata diselenggarakan di kawasan taman nasional, ya, atau di kawasan-kawasan di daerah-daerah yang memang tidak melibatkan komunitas masyarakat desa. Dapat digambarkan bahwa desa wisata adalah bagian dari ekowisata dan ekowisata juga bagian dari desa wisata. Nah, sekarang kita rangkum secara keseluruhan, ada beberapa tipe-tipe pariwisata. Ya. Kalau kita melihat pariwisata secara keseluruhan, secara besar, ya, di dalamnya ada pariwisata berkelanjutan, ya, yang identik juga dengan pariwisata bertanggung jawab dan pariwisata alternatif. Nah, di sini ekowisata sepenuhnya masuk ke dalam pariwisata berkelanjutan, bertanggung jawab, dan alternatif. Jadi kotak pariwisata ekowisata ini dia sepenuhnya masuk ke dalam pariwisata berkelanjutan, bertanggung jawab, dan alternatif. Ekowisata juga sepenuhnya masuk ke dalam tipe pariwisata alam. Nah, kemudian beririsan ekowisata ini dengan pariwisata luar ruangan, beririsan dengan pariwisata komunitas atau berbasis masyarakat, beririsan dengan pariwisata petualangan, pariwisata alam liar, ya, pariwisata pertanian atau agrowisata, dan juga beririsan dengan pariwisata budaya. Nah, inilah keterkaitan dan posisi antara ekowisata dengan tipe-tipe pariwisata lainnya supaya dikenali agar kita bisa menempatkan ekowisata secara tepat ya dalam studi ekowisata maupun dalam praktek-praktek penyelenggaraan ekowisata. Jadi demikian materi kuliah untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.